Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, hari ini, mari kita berhenti sejenak. Jangan terburu-buru, pejamkan mata Anda sebentar, dan bayangkanlah. Bayangkan Anda berada di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di sebuah pagi buta, 17 Agustus 1945. Udara terasa tipis, bau mesiu dan ketidakpastian masih menggantung di udara. Di setiap sudut jalan, tentara Jepang masih berdiri dengan laras senapan yang terkokang. Mereka memang telah menyerah, tapi arogansi mereka belum mati. Mereka masih memiliki kekuatan untuk membunuh. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, hanya di Pegangsaan Timur 56, sebuah kerumunan kecil, sunyi, namun penuh makna berkumpul. Di sanalah, di hadapan bambu yang dijadikan tiang bendera, berdiri dua sosok agung, Soekarno dan Hatta. Mereka akan membacakan sebuah janji yang akan mengubah peta dunia. Sebuah janji yang taruhannya adalah kepala mereka sendiri. Tapi, tahukah Anda, di balik hikmatnya momen itu, ada dua pasang mata yang basah, bukan karena haru semata, melainkan karena rasa takut yang bercampur dengan keberanian yang nyaris gila. Tataplah sekali lagi foto proklamasi ini. Siapa yang menembak cahaya itu? Siapa yang membekukan detik suci itu? Mereka bukanlah jenderal, mereka bukanlah politisi dengan pidato yang menggelegar. Mereka hanyalah dua pemuda bersaudara dari Manado, Frans Mendur dan Alex Mendur, yang berprofesi sebagai pewarta foto. Mereka adalah pahlawan tanpa senapan, yang hanya berbekal kamera Leica tua dan selembar film roll yang ringkih. Pilihan mereka sangat sederhana, namun sangat kejam. Pilihan satu, mereka bisa saja lari, menyelamatkan diri, bersembunyi di tengah kekausan, menikmati kekosongan kekuasaan, dan memastikan mereka hidup untuk melihat hari esok. Pilihan dua, mereka memilih berdiri tegak. Mereka memilih untuk mengkhianati insting bertahan hidup mereka. Mereka memilih membiarkan kamera yang dingin itu menjadi saksi bisu, menjadi mata bagi jutaan rakyat yang tidak hadir. Mereka tahu persis, satu jepretan yang salah, satu suara shutter yang terlalu keras, dan leher mereka akan putus di tangan Kempeitai Jepang. Kamera mereka bukan hanya alat kerja. Kamera mereka adalah senjata terlarang yang membawa bukti makar. Disinilah tragedi kemanusiaan dan kepahlawanan bertemu. Dua bersaudara ini di tengah duel melawan waktu harus melakukan pengorbanan yang tak terbayangkan. Bagaimana cara Frans Mendur yang cerdik itu menyelundupkan negatif yang sangat berharga itu, di mana tempat paling aman untuk menyembunyikan bukti otentik kelahiran bangsa, sementara intel musuh memburu setiap jejak mereka. Dan mengapa, demi Allah, Alex Mendur harus mengorbankan kameranya sendiri? Mengapa ia harus menghancurkan alat kerjanya, harta satu-satunya, di hadapan mata sang penjajah? Itu bukan hanya pengorbanan materi, itu adalah akting kecerdasan yang dingin, sebuah tipuan yang menyelamatkan seluruh narasi sejarah kita. Mereka adalah pahlawan tanpa gelar yang berjuang dengan kecepatan rana dan kepekaan film. Mereka mengajarkan kita bahwa terkadang yang paling dibutuhkan negara bukanlah tank, melainkan seorang yang berani untuk menjepret kebenaran. Mari kita bongkar lembar demi lembar kisah yang mendebarkan ini, kisah heroik Mendur bersaudara. Masuk ke dalam bayangan mereka. Sobat Dongeng Sejarah, untuk memahami nyali luar biasa dari Frans dan Alex Mendur, kita harus melihat dari mana akar mereka berasal. Mereka adalah putra-putra terbaik dari Manado, Sulawesi Utara, tanah yang jauh dari pusaran Jakarta, namun hati mereka berdenyut untuk nasib Indonesia. Frans Soemarta Mendur lahir tahun 1913, Alexius Impurung Mendur yang lebih tua lahir tahun 1907. Keduanya terlahir dengan bakat dan kecintaan pada dunia fotografi, sebuah teknologi modern yang langka dan mahal di Hindia Belanda. Ketika mereka menginjakan kaki di tanah Jawa, takdir memisahkan mereka dalam pekerjaan, dan inilah yang membuat kisah mereka begitu kompleks dan jenius. Alex Mendur, sang kakak, mengabdi pada kantor berita Dome, kantor berita resmi yang didirikan dan dikontrol ketat oleh militer Jepang. Alex berada di sarang musuh,
namun ia menggunakan posisinya untuk mendapatkan akses dan informasi. Frans Mendur, sang adik, bekerja untuk IPOHOS, Indonesia Press Photo Service, sebuah kantor berita yang baru berdiri, penuh semangat perlawanan, dan dikelola oleh para pejuang kemerdekaan pribumi. Bayangkan ironi ini sobat, dua saudara kandung tidur di bawah atap yang sama, tetapi secara profesional mereka berada di pihak yang berbeda. Alex di bawah kendali Kempeitai Jepang, Frans di jaringan underground Indonesia. Perbedaan ini yang seharusnya memecah belah justru menjadi strategi penyelamatan bagi sejarah. Pagi yang menentukan, 17 Agustus 1945. Kini, mari kita tatap pagi yang menentukan itu. Jakarta, 17 Agustus 1945. Suasana kota bukanlah kemerdekaan. Suasana kota adalah anarki yang menakutkan. Jepang yang baru saja menerima berita kekalahan dari sekutu masih berpatroli dengan senapan terkokang, menyembunyikan berita penyerahan diri mereka dari rakyat. Mereka berada dalam mode bunuh diri massal dan akan menindak keras setiap gerakan perlawanan. Sementara itu, di pelabuhan Tanjung Priok, kapal-kapal Belanda, Nica, sudah mulai merapat, siap merebut kembali tanah jajahan mereka. Di tengah kekosongan kekuasaan yang berdarah ini, Frans dan Alex Mendur mendengar bisikan yang menyebar seperti api. Soekarno akan berproklamasi. Sobat, bagi seorang pewarta, ini adalah panggilan suci, panggilan yang lebih kuat dari insting bertahan hidup. Mereka memahami dengan kejelasan yang mematikan bahwa proklamasi hanyalah rumor angin jika tidak ada bukti otentik yang dapat disebarkan ke dunia. Mereka tidak bisa membiarkan sejarah Indonesia hanya dicatat di selembar kertas lusuh. Meliput momen itu bukanlah tugas jurnalistik biasa, itu adalah misi bunuh diri dengan kamera. Jika mereka tertangkap mengarahkan lensa mereka ke wajah Soekarno saat membacakan proklamasi, itu adalah bukti visual pengkhianatan di mata Jepang. Hukuman mati, penyitaan, dan penyiksaan brutal sudah menanti di depan mata. Namun, didorong oleh panggilan profesionalisme dan nyala nasionalisme di dada mereka, Frans dan Alex tanpa berkoordinasi secara resmi, berlari ke arah yang sama, Pegangsaan Timur 56. Mereka harus merekam wajah sejarah. Mereka harus menjadikan kamera mereka saksi bisu yang takkan pernah bisa dibungkam. Dan dalam beberapa jam ke depan, mereka akan membuat keputusan yang menentukan apakah Indonesia akan memiliki foto kelahirannya ataukah hanya akan memiliki dongeng yang terlupakan. Misi bunuh diri di Pegangsaan Timur. Sobat Dongeng Sejarah, jam menunjukkan mendekati pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945. Udara di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, bukanlah udara kemerdekaan, melainkan udara yang sesak oleh ketakutan. Di satu sisi, ada denyutan harapan yang tersembunyi. Di sisi lain, ada bayangan Kempeitai, polisi militer Jepang, yang dikenal kejam, siap merenggut nyawa kapan saja. Mereka masih memegang kendali penuh atas senjata, dan di mata mereka, setiap pertemuan politik adalah benih makar yang harus dicabut paksa. Di tengah situasi psikologis yang menghimpit ini, Frans dan Alex Mendur tiba. Frans yang bekerja di IPPHOS secara de facto adalah musuh terbuka Jepang. Alex yang bersembunyi di balik jubah dome tahu betul bahwa jubah itu tidak akan menyelamatkannya jika ia tertangkap mengabadikan momen ini. Mereka berdua sama-sama berjalan di atas kawat tipis yang ditarik melintasi jurang kematian. Ini bukan sekedar tugas jurnalistik, sobat. Ini adalah sumpah kepada sejarah. Mereka tahu, jika mereka mundur, peristiwa sepenting ini hanya akan menjadi dongeng bisikan yang mudah dibantah oleh penjajah. Mereka harus merekam wajah sejarah, mempertaruhkan nyawa demi sebuah bukti visual. Mereka tiba di kediaman Soekarno. Pemandangannya jauh dari kemewahan. Tidak ada karpet merah, tidak ada master of ceremony yang megah. Hanya ada tiang bambu darurat, mikrofon sederhana, dan kerumunan kecil yang berdesakan. Kesederhanaan upacara ini sebanding lurus dengan risiko kolosal yang mengintai. Frans dan Alex dengan mata tajam seorang pewarta profesional segera memindai sekeliling. Mereka tidak mencari angle foto terindah. Mereka mencari posisi paling strategis untuk bertahan hidup. Frans Mendur
dengan instingnya yang dingin, memilih posisi agak jauh. Posisi ini memungkinkannya mendapatkan frame luas yang menangkap seluruh adegan, Soekarno, Hatta, dan bendera. Jarak ini juga memberinya sedikit waktu untuk melarikan diri jika tembakan meletus. Alex Mendur memilih posisi yang lebih nekat. Ia maju, ingin mendekat. Ia ingin menangkap ekspresi, melihat urat di leher Soekarno saat berpidato. Risiko bagi Alex lebih besar karena ia berada di garis pandang yang lebih terbuka. Tepat pukul 10 pagi, Soekarno maju. Suaranya yang lantang, meskipun sedikit serak karena sakit, membelah keheningan yang menyesakan. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di momen suci itu, sementara air mata haru mulai menetes di wajah rakyat, tangan Frans dan Alex Mendur mulai bekerja. Frans Mendur, sang penjaga bukti. Dengan gemetar yang tak terlihat, ia menekan shutter. Klik, klik, klik. 3 roll film yang ia bawa mulai merekam detik-detik kelahiran bangsa. Setiap frame yang ia abadikan, termasuk frame ikonik yang kita semua kenal, adalah sebuah peluru yang ditembakkan ke jantung kolonialisme. Alex Mendur, sang pemberani. Alex memotret lebih dekat, dan bahkan konon ia menggunakan flash yang memecah kesunyian. Penggunaan flash itu adalah tindakan berani yang gila, sebuah nyala cahaya yang pasti menarik perhatian Kempeitai. Alex harus menangkap detail, harus menangkap ekspresi, tapi ia tahu cahayanya telah menandai dirinya sebagai target utama. Ketika proklamasi selesai dan sang saka merah putih dinaikkan, kegembiraan rakyat meledak. Teriakan "Merdeka" mengguncang pegangsaan. Namun, Frans dan Alex tidak ikut bersorak. Mereka tidak punya waktu. Bagi mereka, fase 1, merebut gambar, telah selesai. Fase 2, yang jauh lebih berbahaya, melindungi film roll itu, baru saja dimulai. Film negatif yang rapuh itu, kini adalah bukti paling dicari oleh Jepang, dan mereka harus membawanya keluar dari Jakarta hidup-hidup. Semangat. Duel tangan kosong melawan Kempeitai dan pohon sukun penyelamat. Sobat Dongeng Sejarah, jeritan Merdeka di Pegangsaan Timur 56 itu tak lama berubah menjadi lonceng bahaya. Komandan garnisun Jepang di Jakarta bereaksi dengan kecepatan dan keganasan yang brutal. Mereka tahu, di tengah vacuum of power, gambar adalah senjata paling mematikan. Kempeitai, intelijen militer Jepang yang kejam, segera dilepaskan ke jalanan. Misi mereka tunggal, menghapus semua bukti visual proklamasi. Target utama mereka, para pewarta foto. Frans dan Alex Mendur menyadari dengan ketajaman yang menusuk, film negatif di saku mereka bukan lagi sekadar material fotografi, itu adalah bukti tunggal fisik dari kelahiran Republik yang berdaulat. Jika film itu jatuh ke tangan Jepang, proklamasi akan tereduksi menjadi sekadar rumor angin yang mudah disangkal oleh Nietzsche. Maka, di ambang kekacauan, kedua bersaudara itu mengambil keputusan taktis yang mengharuskan mereka berpisah jalan, menghadapi takdir masing-masing demi misi yang sama. Frans Mendur berhasil melarikan diri dari kerumunan, membawa 3 roll film negatif yang berharga, yang kini terasa panas di saku kemejanya. Ia tahu, setiap detik yang berlalu adalah penentu hidup dan mati. Ia tak boleh membuang film itu, dan ia tak boleh tertangkap. Di mana menyembunyikan bukti sejarah yang paling dicari oleh militer terorganisir di seluruh Asia? Di brankas? Di rumah? Tidak. Mereka akan mencarinya di sana. Frans Mendur, dengan kecerdasan yang diselamatkan oleh keputusasaan, berlari menuju halaman kantornya. Di tengah keheningan yang mencekam, ia melihat pohon sukun tua yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Dalam sebuah keputusan yang jenius, ia berlutut. Dengan tangan gemetar, ia menggali sedikit tanah di bawah akar pohon itu, menempatkan film negatif itu dengan sangat hati-hati, dan menutupinya kembali. Pohon sukun yang sehari-hari tak berarti itu, kini telah menjadi peti harta karun bagi sejarah bangsa. Bukti kedaulatan Indonesia kini aman, terkubur di bawah tanah. Tidak lama setelah itu, tentara Kempeitai tiba. Frans diinterogasi dengan keras. Ia diancam, ditekan, dan dituntut untuk menyerahkan film proklamasi. Namun Frans, dengan ketenangan yang luar biasa, bersikeras bahwa ia tidak berhasil memotret apa-apa atau filmnya sudah rusak. Karena tidak ada bukti fisik yang ditemukan pada tubuhnya atau di ruang kerjanya,
mereka melepaskan Franz. Film itu aman, dirawat oleh akar-akar pohon. Sementara Franz lolos karena tipuan bawah tanah, Alex mundur menghadapi nasib yang lebih tragis, namun sama heroiknya. Alex yang bekerja di kantor berita Dome dianggap target empuk oleh Kempeitai. Ia ditangkap. Jepang tahu orang dalam mereka kemungkinan besar adalah saksi kuncinya. Alex dipaksa menyerahkan kameranya. Kempeitai yang sangat terorganisir dalam upaya sensor segera menyita kamera dan seluruh roll film di dalamnya. Mereka menyangka di dalam kamera Alex lah terdapat satu-satunya film yang lolos. Dan kemudian momen pilu itu terjadi. Untuk memastikan tidak ada bukti yang tersisa, Kempeitai menghancurkan kamera dan negatif Alex di hadapannya. Alex mundur harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri alat kerjanya yang telah merekam momen paling agung bangsanya menjadi tumpukan besi tua dan sampah. Pengorbanan Alex adalah tameng. Ia membiarkan Kempeitai menghancurkan kamera yang salah, membiarkan mereka percaya bahwa semua bukti telah musnah. Ia kehilangan mata pencahariannya dan bukti visualnya, tetapi ia telah berhasil mengalihkan perhatian musuh dari film asli yang ada pada Franz. Kisah babak 3 ini pun ditutup dengan fakta yang menggemparkan. Satu-satunya bukti visual proklamasi yang tersisa di seluruh dunia kini terkubur diam-diam di bawah pohon sukun yang dirawat oleh seorang pewarta foto yang integritasnya tak bisa dibeli oleh ancaman mati. Mencetak sejarah dari pohon sukun ke seluruh Nusantara. Setelah lolos dari interogasi Kempeitai, Franz mundur harus menjalani masa penantian yang mencekam. Selama beberapa hari, ia berpura-pura hidup normal, menghindari perhatian Jepang, sementara negatif film proklamasi yang sangat berharga terkubur aman di bawah pohon sukun. Setiap detik terasa panjang, dihantui ketakutan bahwa tanah di sekitar pohon itu mungkin telah digali oleh intel Jepang. Keputusan taktis. Setelah ia yakin bahwa pengawasan Jepang telah sedikit mengendur dan badai penangkapan telah berlalu, Franz menyusun rencana untuk mengambil kembali negatif itu. Ia harus bertindak di bawah kegelapan malam, seorang diri. Penggalian rahasia. Dengan hati-hati, Franz menggali tanah di sekitar pohon sukun. Momen ini adalah momen historis yang penuh risiko. Keberhasilan negara merekam proklamasi bergantung pada selembar film yang ia kubur. Film itu berhasil ia temukan, kotor oleh tanah, tetapi utuh. Mendapatkan negatif adalah satu hal, mencetaknya adalah tantangan lain yang tak kalah berbahaya. Franz harus menemukan studio atau laboratorium yang berani mencetak foto subversif tersebut, yang berarti mempertaruhkan nyawa dan bisnis mereka. Laboratorium Rahasia IPPHOS. Franz mundur membawa film tersebut ke markas IPPHOS, sebuah kantor berita yang didirikan oleh para pejuang Indonesia. Laboratorium IPPHOS segera diubah menjadi markas operasi rahasia. Tantangan teknis dan waktu. Proses pencetakan harus dilakukan dengan cepat dan senyap, tanpa menimbulkan bau zat kimia yang dapat menarik perhatian Jepang. Franz dan tim IPPHOS-nya bekerja dalam keheningan total untuk mencetak beberapa salinan terbaik dari bidikan proklamasi. Mereka berhasil mencetak beberapa frame, dan salah satu frame inilah yang kini diabadikan sebagai satu-satunya foto resmi yang diakui secara global. Setelah foto-foto berhasil dicetak, tantangan berikutnya adalah mendistribusikannya secara luas. Foto tidak hanya berfungsi sebagai bukti, tetapi sebagai simbol visual yang memobilisasi semangat revolusioner. Mengukuhkan proklamasi. Sementara kantor berita Dome, tempat Alex bekerja, dipaksa menyensor berita proklamasi, IPPHOS di bawah Franz mundur bergerak di bawah tanah. Foto-foto proklamasi disebarkan ke berbagai surat kabar, kantor berita, dan laskar rakyat. Dampak visual. Foto-foto tersebut memberikan validasi visual yang sangat kuat terhadap siaran radio yang didengungkan oleh Yusuf Ronodipuro, tokoh radio, dan teks yang ditempel di dinding. Rakyat tidak hanya mendengar, tetapi mereka melihat bahwa pemimpin mereka, Soekarno dan Hatta, benar-benar berdiri dan mengklaim kedaulatan. Meskipun Alex mundur kehilangan kameranya dan gagal mengamankan film, kolaborasi batin antara ia dan Franz berhasil. Alex membayar dengan kamera, dan Franz membayar dengan keberanian menyembunyikan. Babak 3 ditutup dengan foto proklamasi yang kini beredar di seluruh Nusantara. Berkat mundur bersaudara, proklamasi tidak hanya menjadi peristiwa historis, tetapi menjadi ikon visual yang tak terhapuskan dari ingatan bangsa. Menjaga api revolusi di era Orde Lama.
Setelah revolusi fisik berakhir pada tahun 1949, tantangan bagi Frans dan Alex Mendur bergeser dari ancaman militer Belanda menjadi tantangan konsolidasi media nasional di era damai yang penuh persaingan politik. IPPOS, Indonesia Press Photo Service, yang mereka dirikan, telah menjadi agensi foto terpenting di Republik. Dokumentasi pembangunan. Di bawah kepemimpinan Mendur bersaudara, IPPOS beralih fokus untuk mendokumentasikan pembangunan negara, politik multipartai, hingga Konferensi Asia Afrika AAA di Bandung. Foto-foto mereka menjadi arsip visual resmi negara yang mencatat transisi Indonesia dari negara yang berperang menjadi negara yang membangun. Tantangan finansial dan teknis. Mengelola kantor berita foto yang independen di tengah kondisi ekonomi Orde Lama yang sulit adalah perjuangan berat. Mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan peralatan, film, dan biaya operasional. Namun idealisme mereka untuk menjaga IPPOS tetap independen dari kontrol politik tetap kuat. Memasuki era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, pers foto tidak luput dari pusaran konflik ideologi yang memanas antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis, PKI. Tekanan ideologi. IPPOS, sebagai media independen, mulai menghadapi tekanan untuk berpihak. Frans dan Alex, dengan latar belakang nasionalisme murni mereka, berupaya keras menjaga netralitas IPPOS, hanya berfokus pada dokumentasi visual yang objektif, alih-alih propaganda. Interaksi dan jaringan. Keberanian dan integritas mereka membuat Mendur bersaudara menjadi tokoh yang dihormati di kalangan militer, TNI, maupun sipil. Jaringan luas mereka menjadi kunci untuk mendapatkan akses eksklusif ke berbagai peristiwa bersejarah yang sedang berlangsung, dari istana hingga daerah konflik. Di tengah tekanan politik, Mendur bersaudara tetap menjadi mercusuar etika jurnalisme foto. Pengajaran. Mereka aktif mengajarkan prinsip-prinsip kejujuran visual kepada pewarta muda. Mereka menekankan bahwa foto tidak boleh dimanipulasi untuk tujuan politik partisan. Sebuah pelajaran yang mereka dapatkan dari pahitnya pengalaman sensor Jepang dan propaganda Belanda. Warisan konsisten. Kehidupan mereka pasca 1949 adalah bukti konsisten. Mereka tidak mencari jabatan politik tinggi. Mereka memilih untuk tetap di belakang lensa, memegang teguh janji mereka untuk menjadi saksi bisu yang jujur bagi perjalanan bangsa Indonesia. Babak ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak berakhir saat proklamasi dikukuhkan, melainkan terus berlanjut di era pembangunan, di mana kejujuran visual sama pentingnya dengan peluru. Tantangan ideologi dan kerapuhan arsip sejarah. Memasuki tahun-tahun krusial menjelang 1965, iklim politik di Jakarta semakin memanas dan represif. IPPOS, yang didirikan oleh Frans dan Alex Mendur, meskipun berusaha keras mempertahankan netralitas objektif, tidak luput dari tekanan ideologi. Di tengah konflik ideologi antara faksi-faksi politik yang berseberangan, media independen seperti IPPOS dianggap sebagai ancaman. Pencarian bukti. Karena integritas dan jaringan luas mereka, foto-foto IPPOS seringkali dicari dan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk kelompok anti pemerintah dan militer, yang membutuhkan bukti visual atas kondisi real di lapangan. Hal ini secara otomatis menempatkan Mendur bersaudara dalam posisi yang sangat rentan. Perjuangan ekonomis. Selain tekanan politik, IPPOS juga berjuang melawan kesulitan ekonomi yang mencekik pada masa itu. Mempertahankan kantor berita foto independen di tengah inflasi tinggi dan kurangnya dana adalah sebuah perjuangan idealis yang hampir mustahil untuk dipertahankan secara finansial. Puncak dari kerapuhan ini terjadi pada peristiwa gerakan 30 September 1965, G30S, dan pembersihan politik yang mengikutinya. Arsip sebagai target. Foto-foto IPPOS menyimpan rekaman visual seluruh era Republik, termasuk rekaman tentang tokoh-tokoh yang kini menjadi target pembersihan politik, dari pihak kiri hingga yang dicap Soekarnois. Tiba-tiba, arsip foto mereka yang berharga bukan lagi bukti sejarah, melainkan barang bukti politik yang berbahaya. Ancaman terhadap keamanan pribadi. Frans dan Alex harus mengambil langkah ekstrim untuk melindungi arsip mereka. Mereka khawatir arsip yang berisi foto-foto tentang seluruh faksi politik akan disita dan dihancurkan oleh kekuatan militer yang sedang melakukan konsolidasi. Jasa penyelamatan kedua. Mirip dengan upaya penyelamatan negatif proklamasi dari Jepang, Mendur bersaudara dan tim mereka harus melakukan penyelamatan kedua, kali ini dari konflik internal, dengan menyembunyikan arsip-arsip foto penting di tempat-tempat rahasia, untuk memastikan visual sejarah bangsa tetap utuh. Masa transisi ke Orde Baru menjadi periode yang melelahkan bagi Mendur bersaudara. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan sebagian besar arsip IPPOS,
Tekanan fisik dan psikologis selama revolusi dan G30S telah memakan korban. Pilihan menghindar. Alex Mendur akhirnya memilih untuk kembali ke Manado setelah bertahun-tahun berjuang di pusat revolusi, mencari ketenangan dari pusaran politik Jakarta. Frans Mendur tetap di Jakarta, terus berjuang di IPPOS, yang kini harus beradaptasi dengan tatanan politik yang baru, hingga akhir hayatnya pada tahun 1971. Babak ini menunjukkan bahwa perjuangan Mendur bersaudara untuk kebenaran visual tidak berakhir pada 17 Agustus 1945, melainkan berlanjut hingga mereka harus melindungi arsip mereka sendiri dari kerapuhan politik internal bangsa yang mereka perjuangkan. Gelar pahlawan, keabadian, dan lensa sang saksi sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, setelah melewati masa-masa revolusi yang penuh resiko, setelah kamera Leica mereka berhasil menjadi mata Republik, Mendur bersaudara kembali ke kehidupan yang sederhana, jauh dari sorotan. Frans Sumarta Mendur wafat pada tahun 1971, diikuti oleh kakaknya, Alexius Impurung Mendur, yang wafat pada tahun 1984. Pahlawan dalam kesunyian dan utang sejarah. Kepergian mereka menandai berakhirnya sebuah era, di mana jurnalis foto harus berjuang secara fisik dan ideologis demi sebuah frame. Selama bertahun-tahun pasca kemerdekaan, Mendur bersaudara memang dihormati dan dikenal di kalangan komunitas pers. Mereka adalah pahlawan dalam kesunyian, memilih untuk mengutamakan kehormatan jurnalisme di atas pengakuan formal kenegaraan. Namun, negara pada akhirnya harus mengakui utang historisnya kepada kedua bersaudara ini. Sejarah, sobat, adalah seorang penagih utang yang sabar. Kebenaran, meski tertunda, tidak bisa dibungkam selamanya. Jasa mereka, yaitu menyelamatkan bukti visual kemerdekaan dari tangan Kempeitai Jepang, adalah kontribusi yang tak terhitung nilainya bagi legitimasi Republik Indonesia di mata dunia. Tanpa foto-foto itu, argumen diplomatik Indonesia di PBB akan jauh lebih lemah. Penganugerahan yang menegaskan martabat, gelar pahlawan, keabadian, dan lensa sang saksi sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, setelah melewati masa-masa revolusi yang penuh resiko, setelah kamera Leica mereka berhasil menjadi mata Republik, Mendur bersaudara kembali ke kehidupan yang sederhana, jauh dari sorotan. Frans Sumarta Mendur wafat pada tahun 1971, diikuti oleh kakaknya, Alexius Impurung Mendur, yang wafat pada tahun 1984. Pahlawan dalam kesunyian dan utang sejarah. Kepergian mereka menandai berakhirnya sebuah era, di mana jurnalis foto harus berjuang secara fisik dan ideologis demi sebuah frame. Selama bertahun-tahun pasca kemerdekaan, Mendur bersaudara memang dihormati dan dikenal di kalangan komunitas pers. Mereka adalah pahlawan dalam kesunyian, memilih untuk mengutamakan kehormatan jurnalisme di atas pengakuan formal kenegaraan. Namun, negara pada akhirnya harus mengakui utang historisnya kepada kedua bersaudara ini. Sejarah, sobat, adalah seorang penagih utang yang sabar. Kebenaran, meski tertunda, tidak bisa dibungkam selamanya. Jasa mereka, yaitu menyelamatkan bukti visual kemerdekaan dari tangan Kempeitai Jepang, adalah kontribusi yang tak terhitung nilainya bagi legitimasi Republik Indonesia di mata dunia. Tanpa foto-foto itu, argumen diplomatik Indonesia di PBB akan jauh lebih lemah. Penganugerahan yang menegaskan martabat jurnalisme. Diperlukan waktu, namun pada akhirnya keadilan historis ditegakkan. Pemerintah Republik Indonesia menyadari bobot moral dan kontribusi visual ini, secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada keduanya. Frans Sumarta Mendur dianugerahkan gelar melalui Kepres nomor 046-TK tahun 2006. Alexius Impurung Mendur dianugerahkan gelar melalui Kepres nomor 047-TK tahun 2006. Penganugerahan ini adalah pernyataan filosofis yang sangat mendalam dari negara. Ini adalah pernyataan tegas bahwa seorang pewarta foto, seorang jurnalis yang memilih untuk mempertahankan kebenaran dan bukti sejarah di ambang batas bahaya, memiliki kontribusi yang sama besarnya, bahkan lebih vital, daripada perjuangan yang dilakukan dengan senjata api. Mereka adalah pahlawan lensa dan integritas, yang membuktikan bahwa pena, atau dalam kasus mereka, lensa, lebih tajam dan lebih abadi daripada pedang. Keabadian di Galeri Nasional. Karya Frans Mendur, terutama satu-satunya set negatif yang selamat dari proklamasi, kini diabadikan dengan hikmat di Galeri Nasional. Foto-foto itu bukan sekedar gambar. Foto itu adalah ikonografi kedaulatan,
yang menjadi referensi visual tunggal setiap kali Indonesia merayakan kelahirannya. Setiap kali kita melihat bendera dikibarkan dan Soekarno berpidato, kita sebenarnya sedang menatap melalui lensa Frans Mendur. Mari kita rangkum warisan abadi mereka. Alex Mendur. Warisan Alex adalah pengorbanan tragisnya. Ia mengajarkan kita bahwa seorang jurnalis sejati rela kehilangan alat kerjanya, kehilangan mata pencahariannya, demi melindungi narasi yang lebih besar. Ia adalah tameng yang menyelamatkan sejarah. Frans Mendur. Warisan Frans adalah keberanian dan kecerdikannya. Ia mengajarkan kita tentang ketenangan di bawah tekanan dan bagaimana ide cerdas, mengubur bukti di bawah pohon sukun, dapat mengalahkan organisasi militer yang brutal. Ia memastikan bahwa Indonesia memiliki wajah proklamasi. Mendur bersaudara akan selalu dikenang sebagai mata bagi Indonesia merdeka. Mereka tidak hanya merekam sejarah, mereka menyelamatkannya. Dan itulah makna keabadian yang sesungguhnya. Sobat Dongeng Sejarah, kita telah tuntas menelusuri setiap detik, setiap jepretan, dan setiap resiko yang diambil oleh dua bersaudara pemberani, Frans dan Alex Mendur. Mereka mengajarkan kita sebuah pelajaran universal yang melampaui waktu dan teknologi, bahwa pahlawan tidak selalu menganggul senjata di pundak, tetapi terkadang mereka hanya memegang kamera Leica dengan integritas yang tak tertandingi di dalam dada. Bayangkan sekali lagi, kejeniusan di balik keputusan Frans yang mengubur negatif film di bawah pohon sukun, sebuah ide sederhana yang mengalahkan seluruh jaringan intelijen militer Jepang yang rumit. Dan renungkanlah pengorbanan Alex yang merelakan alat kerjanya hancur berkeping-keping demi memastikan musuh percaya bahwa satu-satunya bukti visual telah musnah. Ini bukan hanya tentang penyelamatan film, ini adalah tentang kesetiaan mutlak pada kebenaran. Tanpa kamera yang mereka pegang dan film negatif yang mereka sembunyikan di bawah tanah, proklamasi hanyalah suara yang mudah dibantah. Berkat mereka, proklamasi memiliki wajah yang abadi, diukir di dalam hati setiap warga negara Indonesia. Jasa mereka adalah utang moral yang tak akan pernah bisa kita lunasi. Jika kisah pahlawan lensa dan integritas ini telah menginspirasi kalian, jika ia mengingatkan kalian akan betapa mahalnya harga sebuah kebenaran, saya mohon, berikanlah dukungan tulus kalian. Tekanlah tombol like yang ada di bawah ini, sebagai penghormatan, sebagai gestur terima kasih kepada Frans dan Alex, dan kepada semua pewarta yang hingga hari ini masih berjuang di garis depan demi kebenaran visual. Dan kini sobat, saya ingin menutup dengan sebuah refleksi mendalam, sebuah jembatan antara tahun 1945 dan detik ini, tahun di mana kita hidup. Di tahun 1945, ancaman bagi pewarta adalah resiko fisik, tembakan, penyiksaan, dan hukuman mati dari Kempeitai. Hari ini, resiko fisik mungkin berkurang, tetapi kita menghadapi musuh yang jauh lebih licin, tak terlihat, dan menyebar cepat. Ancaman hoax, fake news, dan deepfake. Menurut kalian, apa tantangan terbesar yang dihadapi jurnalis foto, pewarta, atau bahkan kita sebagai pembuat konten hari ini dalam menjaga objektivitas dan integritas kebenaran? Apakah perjuangan melawan kebohongan visual yang diproduksi oleh Artificial Intelligence AI hari ini sama berbahayanya dengan perjuangan melawan ancaman Kempeitai yang memegang senapan dulu? Dulu, musuhnya adalah penindas yang terlihat. Sekarang, musuhnya adalah ilusi yang tampak nyata. Bagaimana kita melindungi film negatif kebenaran di era di mana setiap orang bisa menjadi editor sejarah? Tuliskan pandangan kalian yang jujur, reflektif, dan berikanlah semangat bagi para pewarta kita yang masih berdiri di garis depan digital. Mari kita diskusikan bagaimana kita bisa menjaga warisan integritas Mendur bersaudara ini di tengah badai informasi. Jangan biarkan kisah-kisah inspiratif dan pilar-pilar kejujuran bangsa ini hilang di telan zaman. Dukung terus upaya kita untuk merawat ingatan kolektif. Subscribe channel Dongeng Sejarah untuk terus merawat dan menyebarkan ingatan kolektif ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam pers merdeka, salam kebenaran visual yang abadi.